teman-teman, mobil listrik di Indonesia kayaknya semakin kesini semakin diterima ya. Preferensi konsumen dan mungkin itu termasuk teman-teman, kayaknya makin banyak dan pabrikan meresponnya dengan meluncurkan mobil-mobil yang semakin beragam. Mulai dari mobil kecil kayak misalnya Wuling REV atau VinFast VF3 gitu ya. Atau SUV yang sedang kayak BYD Atto 3 atau Ion gitu, V. Atau juga ini, MPV jumbo bercita rasa premium, Denza D9. Ini mobil harganya bukan yang mahal tapi tinggi. Bukan mahal karena dia juga bisa setara dengan kayak Toyota Alphard elektrifikasi yang bukan BEV, tapi dia ada yang mobil hybridnya dan juga mesin biasa. Tapi secara harga dia diset lebih rendah. Dan dia juga tetap harga yang tinggi karena di antara mobil listrik lain, BEV, banyak yang lebih murah dari dia ya dibanding BYD Atto 3 atau Wuling REV yang tadi saya sebut gitu ya. Dia jelas lebih tinggi harganya. Nah, yang menarik dari data yang kami terima per Maret 2025 lalu, ketika video ini dibuat masih April jadi belum ada data penjualannya. Di bulan Maret kemarin kalau ditanya siapa yang paling laku di Indonesia, ternyata bukan mobil yang secara harga lebih murah, bukan REV meskipun dia pernah laku banget di Indonesia, atau BYD Seal, bukan juga BYD Atto 3, bukan juga Ion V gitu, bukan Chery Omoda E5 gitu, melainkan ini teman-teman, Denza D9. Ini adalah fenomena dan kita penasaran kira-kira apa sih yang ngebuat Denza D9 bisa selaku itu, bisa bahkan lebih laris dibanding mobil yang lebih murah harganya, yang lebih kecil bentuknya gitu dan lebih enak mungkin buat daily. Dan kira-kira kami bisa menjelaskan apa saja kelebihan dari Denza D9 yang ngebuat dia bahkan bisa sampai 1.600-an unit di Maret lalu penjualannya. Ini ulasannya. Ya, jadi secara tampilan kita bisa melihat ya bahwa ini adalah MPV yang cita rasanya memang premium. Kalau dia setara dengan Alphard menurut saya pantas. Termasuk model grill yang tinggi, lalu kemudian bodi yang panjang, lebar juga. Itu memberikan sosok yang secara karisma, ini mobil lobby banget nih. Kalau dia ke gedung misalnya ya ada gala dinner atau misalnya ke mall gitu, ini pantas untuk parkir di lobi. Tipe mobil yang menjadi mobil lobi. Dan teman-teman, kalau ditanya dimensinya memang semirip apa dengan Alphard, kenyataannya ini mobil udah 5 meter lebih. Dia lebih panjang dari Alphard, wheelbase-nya pun juga lebih panjang, sehingga ya dia bisa memberikan akomodasi yang pantas untuk sang pemilik duduk di tengah dengan semua keistimewaannya. Saya bisa membayangkan bahwa tampang itu memang relatif. Orang bisa suka atau bisa juga enggak gitu ya. Tapi ini adalah desain yang bisa diterima untuk menjadi mobil yang representatif. Dia secara siluet body dan garis desainnya gitu mungkin nggak seagresif Alphard. Dia lebih tenang, nggak terlalu banyak coretan, tapi ini pun juga fine sih. Kalau buat saya yang seperti ini lebih nggak membosankan, lebih timeless gitu. Satu-satunya hal dari tampang luarnya yang menurut saya itu cukup tanda kutip mengganggu adalah roda, dan hanya roda. Desainnya biasa saja, incinya pun juga lebih kecil kalau dibanding Alphard gitu ya. Dan profil bannya menurut saya ini masih terlalu tebal untuk mobil dengan rasa premium, kelihatan premium gitu. Menurut saya ini profilnya terlalu tebal. Tapi ya sekali lagi, kalau soal roda, baik velg maupun ban itu perkara mudah gitu ya. Tinggal ke toko ban untuk ganti. Dan ya di luar dari itu menurut saya semuanya fine. Termasuk bagian belakang. Desainnya pun juga enak dilihat. Dan Denza D9 adalah tentang bagaimana menikmati bagian dalamnya. Dan sekarang saya segera untuk mengajak teman-teman menikmati explore bagian interiornya. Yuk. Ini
cara terbaik untuk menikmati Denza D9 adalah memang duduk di bangku baris kedua. Pemilik itu mestinya duduk di sini. Spesifik di sebelah kiri, bukan kanan. Karena kalau di kanan misalnya mau dilegain banget legroomnya, terpaksa biasanya kursi pengemudi dimajuin ke depan. Sehingga kalau mau dimajuin pun juga bisa dengan tombol yang ada di sini teman-teman untuk bangku depan sebelah kiri. Jadi teman-teman, ini wheelbase-nya 3110 mm. Jadi kita bisa membayangkan dan terlihat di sini bahwa ini sangat amat lega dan sesuai dengan ekspektasi. Saya mau majuin dulu sebentar. Ini kontrolnya pun juga bisa di sini. Jadi ajudannya bisa, kok maju, bisa kayak gitu kali ya. Oke, jelas fasilitasnya ini super. Banyak pakai banget. Lapisan kulitnya ini nggak hanya enak dilihat tapi juga enak disentuh dan dihirup teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sempat ketemu atau bahkan punya gitu ya Denza D9 sehingga aromanya memang enak banget. Dan joknya ini ventilate nih, bisa menghembuskan udara. Jadi kalau pengen lebih dingin di punggung dan di alas gitu bisa di sini. Termasuk juga ada kursi pijat. Untuk sepanjang jalan itu memudahkan. Dan juga ada laci untuk menaruh minuman dingin. Ada kulkas. Asik sekali. Kepraktisan itu banyak banget untuk naruh laptop gitu misalnya, atau HP yang mungkin sang pemilik nggak hanya satu tapi juga ada dua, yang satu urusan keluarga, yang satu urusan bisnis gitu misalnya. Untuk menaruh di sini pun juga mudah. Jadi ekspektasi kantor berjalan pun juga bisa diberikan sama Denza D9 di kursi sini. Dan by the way ini formatnya 223, yang paling belakang itu 3 tempat duduk, dan tapi itu bukan tempat duduk yang paling nyaman. Sekali lagi yang paling nyaman ada di sini. Dan teman-teman, ini saya sudah coba duduk di pengemudi maupun di bangku penumpang. Semua kenyamanan itu terasa di sini. Paling enak, dia lega banget. Headroomnya pun juga leluasa. Ketika mobil berjalan, set suspensinya itu menyenangkan. Nanti kita rasain juga kalau di kursi pengemudi itu bawaannya gimana. Tapi ketika menjadi penumpang di sini luar biasa menurut saya. Lantas apakah dia bisa disetarakan dengan feel berkendaranya Alphard gitu? Set suspensinya by the way itu sebenarnya mirip, cuma kalau Alphard itu yang belakang double wishbone, yang ini multi-link. Ya mestinya lebih bisa untuk ngejaga ban supaya tetap dengan traksi yang baik gitu ya, dan sekaligus nyaman. Tapi ya itu, set suspensi kebanyakan mobil Cina dan kebetulan termasuk Denza itu cenderung nyaman. Apalagi dipasang di MPV premium. Kenyamanan itu perlu diekstrak lagi sama engineer-nya supaya lebih nyaman. Dan hasilnya memang nyaman teman-teman. Enak banget. Ini yang tadi saya bilang ada ventilate-nya, lalu kemudian konturnya itu pun juga ergonomis. Itu aja udah menyenangkan. Ini busanya juga empuk dan set suspensinya pun juga udah lembut. Jadi kayak kenyamanan yang ekstra gitu. Dan ini pun juga ada penahan betis. Pengaturannya bisa dilakukan di sini. Dan layar pengaturan ini teman-teman, buat saya ya memang lebih simpel. Karena banyak hal yang bisa dikontrol oleh penumpang di sini. Cuma hemat saya adalah tipikal mobil Cina zaman sekarang ya apapun. Mulai dari BYD, Wuling, Denza, Aion sering melokalisir kontrol di satu tempat. Ya lebih minimalis jadinya, cuma kadang merepotkan kalau pengen akses langsung. Tapi untungnya untuk pengaturan yang krusial nih kayak sliding sama recliningnya, ini ada tombol mekanis yang tetap tuh di sebelah sini juga ada. Tapi walaupun kadang saya ngerasa kayak agak nggak nyaman gitu ya pengontrolan di satu tempat gini. Cuma kalau untuk penumpang yang nggak harus repot mengemudi, ya ini memang memudahkan sih gitu. Termasuk pengontrolan sunshade. Ini panoramik teman-teman, ukurannya besar banget. Kalau yang depan itu sunroof bisa dibuka. Nah, pengaturan sunshade-nya pun juga bisa di sini. Bahkan untuk ngebuka tutup kulkas pun juga di sini. Jadi kontrol ini bisa dilakukan di bangku baris kedua dengan sangat amat nyaman. Nah, ini yang tadi saya pengen bilang.
Ini jelas elektris ya, kontrol maju mundurnya, rebah tegaknya. Terus kemudian termasuk untuk ini teman-teman, yang sandaran betis. Asik sekali. Perlu dimundurin dulu biar kelihatan. Oke. Terus ke belakang. Nah, ini rebahin. Kalau ngerasa kakinya kurang lega, dimundurin. Ini kalau si penumpangnya itu lagi bosan di jalan, mainin kayak gini pasti akan menyenangkan. Ya, masa Rizky ya? Wah, enak banget. Gitu. Kalau kurang privacy, bisa menaikkan curtain kanan kiri. Jadi kesimpulannya adalah ini mobil lega. Kalau mau dimaksimalkan hanya untuk bangku baris kedua aja, tanpa memikirkan legroom di baris ketiga, kelihatan di sini sebegini luasnya. Lalu kemudian saya bisa bilang bahwa semua kenyamanan pusatnya memang ada di sini. Dan kalau ditanya apakah pemiliknya juga akan mendapatkan kesenangan dan kenyamanan ketika mengemudi, nah nanti ya kita ulas pas di rasa berkendara. Ini dibuka dulu teman-teman, biar lebih terang. Oke, kalau soal fitur, BYD aja yang secara merek di grup itu udah lengkap. Apalagi nih teman-teman, Denza yang secara positioning brandnya itu lebih tinggi. Jadi mestinya dia lebih komplit, lebih canggih juga. Nah, fitur yang terlihat secara visual mungkin teman-teman udah bisa mengukur ya. Ini jok kulit, ada ventilate-nya, yang di belakang pun juga termasuk ada kursi pijatnya, penahan betisnya, dan semuanya elektris. Kecuali yang paling belakang baris ketiga ya. Tapi semuanya elektris. Pintunya pun juga elektris. Samping sama belakang elektris. Yang depan itu bukan elektris, tapi dia vakum. Jadi kalau ketutup hanya setengah, dia akan secara otomatis menutup dengan sempurna. Sunroof panoramik berukuran besar banget. Lalu fitur-fitur ini 15 inci lebih layar head unitnya, gambarnya tajam. Yang kamera parkirnya itu sangat bening. Saya coba untuk sengaja parkir di antara dua mobil yang lumayan sempit. Semua yang ada di sini, angle-angle-nya itu ngebantu untuk saya memposisikan mobil berada di ruang yang terbatas. Wireless charging pun juga ada di sisi bangku belakang dan itu 50 watt, oke banget. USB pun juga ada dan intinya kalau soal ngecharge gitu ya untuk gadget di zaman sekarang udah nggak ada masalah. Lalu kemudian soal keselamatan ADAS lengkap, pakai banget. Misalnya intelligent cruise control, lalu kemudian dia juga bisa lane keeping assist gitu ya. Dan dia juga ada automatic emergency brake. Prinsip-prinsip semi otonom itu diterapkan dengan baik dan halus. Kinerjanya itu halus. Pakai lidar yang mana lebih presisi untuk mendeteksi objek. Bagi saya ini mobil kalau soal kelengkapan fitur itu adalah sesuatu yang pasti. Di malam hari teman-teman, ambient light-nya itu menyenangkan buat saya. Enak dilihat juga nih. Komposisinya ada di sini, ada di situ ya. Audio dan audio apa ya? Enak didengar, enak dihirup, enak didudukin, posturnya, ergonominya, enak dilihat, enak disetirin, suspensi juga empuk, dan dia pakai sasis yang generasi advance kalau dalam BYD Group platformnya. Jadi sudah oke, termasuk cell to body-nya itu ngebuat mobil lebih dinamis. Nanti saya akan ceritakan gimana rasanya ya. Tapi secara keseluruhan untuk fitur dia oke. Jangan lupakan juga soal fitur pengecasan. Dia di ultra fast charging, dia bisa ngisi hanya 10 menit untuk menjalankan mobil sejauh 150 km. Dan itu oke, pakai banget. Fiturnya ini mantap teman-teman. Fiturnya mantap.
dengan build quality-nya. Ya, Denza teman-teman itu positioningnya kan lebih tinggi ya dari BYD, dan BYD aja juga udah bagus. Di sini materialnya, celah antar komponennya, menurut saya itu ya pantas untuk menjadi mobil premium. Jadi ya dia adalah mobil yang menurut saya emang kualitas produknya itu bagus. Teman-teman, jelas ya kalau MPV seperti ini pembahasan utamanya itu tentang duduk di bangku baris kedua. Ownernya itu di situ, singgasananya. Tapi saya tetap perlu menceritakan bagaimana rasa berkendaranya, karena bukan nggak mungkin sang pemilik dan mungkin termasuk teman-teman itu juga perlu ngerasain mobil saya itu seperti apa sih. Gitu. Dan ya ini sangat mungkin nih kalau tampangnya pas-pasan kayak saya gitu ya, masuk ke mall dikira sopir. Oke, ini mobil motor listriknya. Semua tenaga disalurkan ke roda depan, means dia FWD. Tenaganya lumayan, 300-an dk dengan torsi 360 Nm. Sebenarnya angka-angka itu besar, tapi ketika melihat bobotnya, curb itu sampai 2,7 ton ya, kita nggak bisa berharap banyak bahwa dia akan sekencang itu. Tapi kita bisa expect kalau yang pasti nggak lambat, karena ya itu dia, tenaga dan torsinya lumayan. Denza mengklaim kalau D9 teman-teman bisa berakselerasi 0-100 dalam 9,5 detik. Dan ketika kita tes dengan Race Logic, hasilnya 8,4 detik. Jadi terlalu bersahaja nih. Denza kayak terlalu rendah hati untuk ngasih tahu bahwa ini mobil sebenarnya kenceng. Ya meskipun bobotnya berat tapi ini sebenarnya kenceng. Gitu. Ya mungkin karena ini adalah MPV premium yang mana bukan untuk kencang-kencangan, tapi bahwa dia cukup cekatan iya, bahwa dia nggak masalah dengan bobot ekstra kalau misalnya di full penumpang dan barang iya. Jadi ya akselerasi adalah insight bahwa ini mobil jauh dari kesan bongsor yang lambat bergerak enggak. Lalu kalau soal efisiensi energi teman-teman, di rute dalam kota 22 km per jam dia dapat 6 km per kWh. Ya nggak yang impresif sih, ya biasa aja. Untuk ukuran mobil listrik ada yang jauh lebih irit. Di rute tol lebih boros, ngebut terus gitu ya. Average speednya 90 km per jam, dia dapatnya 5 km per kWh. Tipis bedanya dibanding yang dalam kota. Pun dengan kombinasi ternyata sama dengan yang di dalam kota, sama-sama 6 km per kWh. Artinya ketidakimpresifan, energinya nggak terlalu irit gitu ya, itu mestinya bisa diterima karena Denza memberikan senjata utama yaitu baterai, blade battery itu yang sangat besar kapasitasnya, 103 kWh teman-teman. Artinya ya itu sangat amat besar. Diklaim oleh Denza dia bisa sekitar 600 km lah. Dan kalau kita hitung dengan kombinasi pun ya secara real pun juga bisa dapat 600-an 600 belasan gitu ya kilometer. Tapi kan kita nggak mungkin sampai mati total kan. Jadi ya efektifnya mungkin sampai 550 lalu sisa 50 untuk nyari SP KLU gitu. Yang pasti hasilnya adalah dengan sekitar segitu, menurut saya itu jauh dari rasa range anxiety. Jadi kita nggak terlalu takut untuk mencari SPKLU baik di perkotaan maupun di road trip gitu ya, di antar kota besar misalnya Jakarta Bandung atau Jakarta Semarang, ya mestinya nggak terlalu takut. Sekali lagi nih, efisiensi energi atau baterai yang besar itu bukan soal irit-iritan, karena pembeli Denza mungkin nggak terlalu khawatir soal budget membeli listriknya ya, tapi dengan range yang jauh itu menguntungkan, lebih fleksibel untuk nggak terlalu repot mesti buru-buru nyari SPKLU. Korelasinya di situ. Nah, saya pengen bilang teman-teman nih soal rasa berkendara di luar dari soal performa. Oh iya, soal performa saya juga perlu cerita. Tadi saya udah sampaikan bahwa ini mobil bobotnya lumayan kan, 2,7 ton lebih gitu ya. Pas tes pengereman dari kecepatan 100 km per jam sampai berhenti total itu butuh 48 meter.
Kebanyakan mobil-mobil yang kami tes 3 tahun belakangan itu ya di sekitar 40 atau bahkan ada yang 39 meter gitu ya. Kebanyakan mobil-mobil yang sedan, hatchback atau sports. Tapi ini sampai 48 meter dan itu jelas masuk akal karena balik lagi soal postur yang besar dan bobot yang berat. Tapi itu dengan metode yang benar-benar ekstrim ya teman-teman ya. Jarang terjadi, apalagi supir membawa bosnya gitu ya. Mesti heartbreaking yang nggak nyaman kan gitu. Tapi bobot itu jelas berpengaruh gitu. Nah, rasa berkendara teman-teman, ekspektasi saya adalah ini mobil harus nyaman. Nggak apa-apa kalau dia agak limbung, tapi harus nyaman. Dan kenyataannya iya, ini nyaman banget. Set suspensinya ketemu jalan berlubang atau nggak rata atau polisi tidur, empuk teman-teman, bener-bener empuk. Jadi, nah itu barusan saya lewat sambungan jalan gitu ya. Dan dia bisa membuat lubang kena roda, lalu disalurkan ke kabin. Itu jadi kayak ayunan, bukan guncangan. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan itu perlu untuk mobil di kelasnya. Ya kalau di bangku pengemudi sampai baris kedua, rasanya emang bener-bener senyaman itu. Tapi memang kalau udah di baris ketiga, lebih terasa bantingannya. Yang maksud saya adalah lebih terasa pun tetap aja empuk gitu ya. Cuma yang posisi terbaik memang berada di sini sama di bangku baris kedua teman-teman. Seempuk itu. Dan itu bukannya tanpa konsekuensi. Ketika saya agak zigzag, ini mobil terasa body rollnya. Dia tinggi, dia berat, dan set suspensinya empuk. Jadi gak heran kalau ketika saya agak zigzag dengan kecepatan yang agak tinggi gitu ya, ya terasa body rollnya. Tapi kan itu konsekuensi yang diterima oleh pembuat Denza dan mungkin juga diterima oleh si pembeli Denza kan, D9 ini. Bahwa ya beli mobil ini bukan hatchback, bukan sedan yang mestinya lebih dinamis. Ini adalah mobil yang ngebuat saya dan istri sebagai pemilik misalnya nyaman sepanjang jalan. Jadi itu tanda kutip ya, hal yang sudah terukur gitu. Jadi ya sebagai pengemudi ini adalah mobil yang menyenangkan, dan sebagai penumpang apalagi di baris kedua itu udah jelas surganya, itu singgasananya. Teman-teman, kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Kesimpulannya kalau menurut saya adalah ini mobil value-nya memang sebagus itu. Secara kelas dia bisa setara dengan Toyota Alphard, dan Alphard itu dimulai dari 1,4, 1,5, 1,7 gitu ya harganya. Sementara ini bahkan nggak sampai 1 M. Jadi ya banyak kelebihan yang dia tawarkan itu dikemas dengan harga yang lebih menyenangkan. Nggak sampai 1 M, 950 jutaan kalau belum naik ya. Dan dia yang buat saya itu berkesan adalah soal tampilannya itu sangat representatif. Kalau parkir di lobi itu pun juga terlihat pantas gitu ya. Lalu kemudian akomodasi di bagian dalamnya, kemewahannya, kenyamanannya, dan fitur-fitur canggih kayak misalnya semi otonom atau convenience-nya itu udah sesuai dengan ekspektasi mobil di kelas ini. Pun juga dengan sistem elektrisnya. Sebagai BEV dia sangat bertenaga, torsinya pun juga oke, dan range-nya teman-teman, meskipun maaf suaranya mungkin masuk, range-nya itu sangat fleksibel. Jadi bukan soal beli listrik ya, tapi soal ketidakrepotan untuk selalu nyari SPKLU karena range yang panjang. Bagi pemiliknya atau bagi supir yang mengemudikannya, jelas itu menepikan rasa khawatir dan itu oke. Sehingga apa ya, secara keseluruhan ini adalah mobil yang value-nya tuh bagus banget. Karena harganya, karena semua kelebihannya, ngebuat Denza buat saya ya, itu nggak heran kalau dipilih sama banyak orang dan ngebuat dia jadi mobil terlaris BEV di Indonesia. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.